بإحسان إلى يوم الدين ونخص خصوصا إلى روح الشيخ الحديث السنة الأصحابي إلى روح سيدنا محمد خليل بن لطيف الكلام وإلى روح هدي عبد الوهاب حسب الله بحج بسر سمسوري وجميع أصولهم وفروعهم وجميع مؤسس جمعيات نهضة العلماء أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وصالحهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsika. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa minhum rafidiyuna yasubuna sayyidina Abu Bakr. Wa minhum ibahiyuna yaquluna innal 'abda idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu min al-ghaflah taral iman ala kufri wal kufran saqata anhum amru wal nahyi. Wa minhum berpanika setengah dari rijal ibahiyuna tining pan golongan se akepangahi akemah. Ibahiyuna tining pan golongan se akepangahi akemah yaquluna ada bu pasira ibahiyun innal abda sa'ungkunna kabulah idza balagha panika tidak depa pasira abdu wayat al mahabbati dekatok ke estok wasofa dan kuning qalbuhu panapa atena abda minal ghaflati dari lupa wakhtaro dan nilai pasir abdah al-imana dan iman alal kufri yang atas kafir wal kufrani tegese kafir sapoto maka gugur anhu dari abdul al-amru panapa perintah nasara wan nahyu ben larangan nasara wala yudkhilu ben tak memasuk huda abdun Allahu pasir Allah an-naro ben nerakah birtika bil kabiri kelaban ngelakonin pan berempat dosa aja. Sebagian dari orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang setelah beberapa abad sebelumnya penduduk Jawa ini secara khusus dan Nusantara secara umum telah membentuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan disebarkan para sahabat. Ada beberapa orang ini yang tergolong kelompok ibahiyun, sebuah nisbat terhadap kelompok yang mudah memperbolehkan atau dengan mudah menggugurkan hukum-hukum syariat. Kelompok-kelompok ini memiliki sebuah keyakinan bahwa seorang hamba ketika sudah mencapai pada titik mahabbah yang paling tinggi, hatinya bersih dari lupa ingat kepada Allah dan ia telah memilih keimanan dan tidak kafir,
maka orang-orang yang seperti ini sudah gugur darinya perintah dan larangan syara. Jadi sudah tidak usah sholat lagi, tidak wajib, tidak masalah kemudian jika tidak berpuasa, tidak apa-apa ketika mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan memasukkan orang-orang yang mencapai titik tertentu ini ke neraka meski berbuat dosa besar. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang berseberangan jauh dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya ini pemegang pintu neraka, ketika orang itu masuk neraka mudah diharamkan dan dikafirkan, hanya berbuat hal yang menurut mereka salah. Nah, kelompok yang ini pemegang pintu surga, tapi masuk surga. Jadi ada orang anak besar, tapi orang anak saya sekejap akibat mencapai titik tertentu. Kelompok ini dewasa ini mungkin lebih mirip dengan kelompok kebatinan. Orang-orang yang meyakini bahwa sholat itu cukup dengan niat saja, ibadah itu cukup dengan zikir, qalbi, ingat hatinya terhadap Allah, sudah tidak perlu lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kelompok-kelompok semacam ini jauh sebelum masa kita sebenarnya sudah ada, sudah muncul. Prinsipnya sama, prinsip dasarnya ini sama dengan kelompok-kelompok zaman dulu. Hanya kemudian muncul zaman sekarang dengan model yang lebih variatif lagi dan dengan gaya yang berbeda, disesuaikan dengan masyarakat modern. Wa ba'duhum yaqulu innahu, tining sebagian ibahiyun yaqulu panikatu berupa sirabahum, innahu sa'amkuna kelakuan taskutu panika gugur anku dari abad al-ibadatu dhahiratu, panapah ibadah panrempang ibadah sejelas. Wa taqulu ban bada ibadatu panapah ibadana al-abdu at-tafakkuru panika kermeker wa tahsinal akhlaqil batinati, ban mabagus akhlak sebangsa batin sebangsa itu. Nah, sebagian lagi masih tetap bermuara pada kelompok itu, kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa hamba yang telah mencapai titik mahabbah tertentu ini sudah gugur darinya ibadah-ibadah zahir. Ibadahnya cukup dengan tafakkur, berpikir, mengangan-angan, merenungi, dan memperbaiki akhlak batinah. Jadi cukup hatinya bersih dan iri dengki, suudzon dan lain sebagainya, itu sudah dianggap sebagai perbuatan ibadah yang menggugurkan kepada ibadah-ibadah yang lain. Qala As-Sayyid Muhammad, Pasir Sayyid Muhammad Ali Murtadha Az-Zabidi fi Sarhil Ihyai edetun sarana cetak ihya. Wa hadza kining ani kedelu kufrun panika kafir wa zandaqatun ban zindik wa dhalalatun ban sesat. Walakinnal ibahiyuna, tetapilah saungkunah golongan semagempang agama maujuduna panika berde min qadimiz zamani dari konana zaman juhalun torpan berempan orang butuh, dolalun torpan berempan orang sesat,
laisa tada lahum pani keekaan di ibadiyun roksun pana pemikiran ya langsung seoni pana paroksun al ilmu syar'iyah dan ilmu syariat kama yang bagi kama akan perkara yang bagi sesekatuna pana. Menurut Sayyid Muhammad Ali Murtado Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya ketika Imam Ghazali menyinggung tentang kelompok Ibahiyun ini, kelompok-kelompok Ibahiyun ini sebenarnya merupakan kelompok yang sudah keluar dari agama Islam. Mereka jelas-jelas kafir, jelas-jelas zindiq dan sesat, karena telah memperbolehkan untuk mengerjakan hal yang sudah mujma' alaih dilarang dan memperbolehkan meninggalkan hal yang sudah mujma' alaih diwajibkan, seperti sholat 5 waktu. Konsepnya kan sederhana. Di antara hal yang menyebabkan orang itu murtad adalah halal muharraman mujma'an alaih atau harrama halalan mujma'an alaih, mengharamkan hal yang halal secara ijma' atau menghalalkan hal yang haram secara ijma'. Meski tentu kita tidak boleh kemudian mudah mengkafirkan personalnya. Pemikirannya kufur, artinya sudah keluar dari agama Islam, bukan lagi sekedar keluar dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sudah keluar dari agama Islam. Namun untuk personalnya, orangnya, orang yang memiliki keyakinan yang semacam ini, tidak boleh kemudian kita mudah untuk mengkafirkan. Makanya kemudian Sayyid Ali Murtado Az-Zabidi dalam komentarnya tidak menggunakan hum mereka, tapi menggunakan hadza kufrun wa zandaq. Pemikiran semacam ini adalah pemikiran kafir, sudah keluar dari agama Islam. Jadi tidak memvonis personal pengikutnya, tapi memvonis terhadap ideologi pemikiran. Itu yang dikafirkan oleh Sayyid Ali Murtado Az-Zabidi. Adapun personalnya, selama kita tidak tahu dengan kasat mata mereka meninggalkan sholat dan memperbolehkan untuk meninggalkan sholat, ya maka tetap mereka dianggap sebagai orang muslim. Kecuali mereka dengan terang-terangan tidak sholat dan memperbolehkan untuk meninggalkan sholat, meyakini bahwa sholat 5 waktu itu sudah tidak wajib lagi bagi mereka, dengan jelas mengatakan semacam itu, maka kita bisa untuk memvonis mereka sebagai orang yang telah kufur. Akan tetapi komentar dari Sayyid Muhammad, kelompok Ibadiyun ini ya sudah ada sejak zaman dulu. Di era para tabi'in pun sudah muncul. Jadi di era sebelum Imam Al-Ghazali, kelompok Ibadiyun ini sudah menyebar. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang sama sekali tidak memiliki ilmu syariat. Meski memiliki ilmu sekalipun, mereka tidak memahaminya dengan yang seharusnya. Jadi mereka hanya tahu hadis beberapa, ayat-ayat Quran beberapa, tanpa didukung oleh metode istinbat yang benar, hadis-hadis yang benar, riwayat para sahabat tentang pemahaman tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kelompok-kelompok ini seperti ini yang banyak. Orang-orang kebatinan
yang hanya mengukuhkan sholat dengan niat, ini kalau ditanyakan dalilnya enggak ada. Paling-paling dalil akhirnya adalah wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan. Berdalilkan kepada ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Aina Allah?" Rasulullah asyara biyadihi ila sama. Rasulullah mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit. Orang-orang Wahabi akan memahami bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, karena Rasulullah menunjuk ke arah atas. Orang-orang Ibahiyun ini kebatinan memiliki pemahaman yang lebih ekstrim lagi. Ketika sahabat bertanya ayat Allah, kemudian Rasulullah mengangkat tangan, mereka memahaminya, ya saya ini Umar hadir. Jadi mereka memahaminya seperti seorang murid ketika diabsen oleh gurunya. Jadi ketika tanya, di mana Umar hadir, menunjukkan tangan. Lah mereka memahaminya seperti itu. Jadi di mana Allah? Rasulullah mengangkat tangan, tidak menjawab, tapi mengangkat tangan. Oh, berarti Allah ada di Rasulullah. Itu paham mereka. Dan itu sama sekali tidak didukung dengan penguat hadis lain, riwayat lain, sejarah lain. Dan itu jelas-jelas bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib Allah miliki. Sama ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Hira ketika dikejar oleh kafir Quraisy, gua Sur, bersembunyi di dalam gua Sur ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, la takhaf, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, Allah ada dengan kita. Jadi berarti menurut mereka, orang-orang Ibahiyun ini, Allah ada dalam diri Rasulullah. Terbukti Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pemahaman yang berbeda. Menurut kita, isyarat yang dilakukan oleh Rasulullah ke arah langit ini menunjukkan uluwi martabatillah, luhurnya derajat Allah, tidak kemudian menunjuk ke arah tempat. Karena terbukti banyak ayat yang menjelaskan Allah itu tidak di langit. Misalnya Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, berarti Allah tidak sedang di langit. Atau ayat innallaha ma'ana, kalau itu kemudian diartikan bahwa secara literal, secara lafzi, maka berarti Allah sedang ada di dalam gua Sur bersama Rasulullah. Makanya kemudian kita ulama ahli sunnah wal jamaah itu memiliki tafsiran bahwa innallaha ma'ana ay ma'unatullah, pertolongan Allah dan lain sebagainya. Wa minhum, dan pani kesetengah dari rijal man tuding ore pola seada bupa serahman bitana sukil arwahi kalaban reinkarnasi napan berempat roh tabene tesah pan berempat roh reinkarnasi wantikolihan ben amin dana arwah abadal abadi ededem salan jengah fil asqasi ededem pan berempat orang takhruju keluar panapa arwah mimba danil akhari dari badan orang lain min jinsihi dari jenis seakhar au
au ghairihi atau lainna akhar. Wa za'ama banyana haulai pasiraka disahman anna ta'dzibaha dan saungkunah esek sana arwah wa tan'imaha ben eparingin nikmat ke arwah fiha edalem dunya bihasa bizakaiha kelaben itu bersena arwah wa khabasiha ban kotoran arwah. Sebagian lagi ada orang-orang yang terpengaruh kemudian dengan ideologi orang-orang Buddha yang meyakini bahwa ruh manusia itu merupakan reinkarnasi dari ruh-ruh sebelum-sebelumnya. Bahkan terkadang ruh manusia itu bereinkarnasi tidak kepada manusia, melainkan kepada makhluk-makhluk lain, menjadi binatang, hewan dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa nikmat yang didapatkan oleh seseorang ketika hidup dalam kehidupan sekarang merupakan buah dari perbuatan baiknya di kehidupan sebelumnya, dan sengsara yang dia rasakan saat ini merupakan buah juga dari perbuatan jeleknya di kehidupan sebelumnya. Karena menyomoan sungkokong pah beda semate, semoga kita ditakdirkan untuk bersama di kehidupan mendatang. Nah, kan dari nah ini maksudnya karena memang mereka meyakini akan hidup kembali tapi dalam perwujudan yang lain. Mungkin ada orang yang semasa hidupnya menjadi petani, tapi karena dia baik, pada kehidupan selanjutnya dia menjadi raja. Ada orang kaya raya karena dia kemudian serakah di kehidupan sekarang, di kehidupan selanjutnya kemudian menjadi babi. Cepat kayak gitu kan dewa aslinya, kemudian jadi babi. Nah, ada orang-orang Islam yang juga meyakini hal demikian, terpengaruh dengan orang-orang Buddha, terpengaruh dengan agama di luar Islam. Qala ada Asyihab al-Khafaji, Syekh Imam Syihab al-Khafaji fi sarhihi dalam saranah kitab Imam Syihab ala sifat ing atase kitab as-sifat. Wa qad kafaruhu opo ngaperakin umda kaman ahli sarhi pasera ahli sarah. Lima karena perkara fihi sepanika tetap edelem ma mintakti billahi dari akan dekati Allah wa rasulihi ban utusan Allah wa kutubihi ban panberpan kitab Allah. Komentar dari Imam Syihab al-Khafaji terhadap orang-orang yang semacam ini, mereka jelas kafir, mereka jelas bukan bagian dari agama Islam yang memiliki keyakinan reinkarnasi semacam itu. Karena jelas keyakinan yang semacam ini akan berakibat tidak percaya terhadap Allah dan Rasulullah. Karena Rasulullah telah menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal kelak di neraka. Mereka akan kekal kelak di surga. Dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah juga menceritakan tentang siksa kubur, nikmat kubur. Nah, itu jelas bertentangan dengan konsep reinkarnasi. Jadi kalau ini kemudian kita yakini, maka berarti tidak percaya terhadap apa yang Allah sampaikan dan yang Rasulullah bawa. Maka jelas kelompok-kelompok yang semacam ini merupakan kelompok-kelompok yang kafir sebenarnya. Jadi mereka hanya menisbatkan diri terhadap
agama Islam. Jadi sejak zaman dulu di Indonesia ini sudah banyak aliran-aliran menyimpang. Mereka mengatakan dirinya sebagai Islam, tapi cara berislamnya tidak sesuai dengan syariat. Bahkan sama sekali tidak sesuai dengan dalil, yang kemudian dikenal dengan Islam abangan. Nah, Islam abangan ini bervariasi dengan berbagai macam variasi. Jadi mereka mengatakan diri mereka Islam, namun tetap keyakinan dan ritual orang-orang Hindu atau Buddha yang dianut oleh mereka sebelum memeluk agama Islam tetap mereka yakini. Ya, mau dipikir boleh, mungkin karena dakwah Islam yang sampai kepada mereka belum tuntas. Jadi sekadar diberi keyakinan bahwa hanya Allah lah semata yang berhak dan wajib untuk disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya diajarkan tentang itu, tidak diajarkan kemudian tentang syariat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya merupakan hal yang ironi bagi kita umat Islam di Indonesia. Setelah Islam masuk sekian abad lamanya, kita masih belum berhasil memurnikan agama Islam dari keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Tidak usah jauh-jauh, daerah Probolinggo, Pasuruan, pedalaman, Tas Gunung, banyak yang masih memiliki keyakinan semacam ini. Islam non-Islam, tapi kita itu waktu di Jawa Tengah juga banyak Islam abangan yang sebenarnya ya mereka itu bukan Islam, sebenarnya mereka bukan Islam, tapi karena kemudian di Indonesia ini diharuskan agama itu salah satu dari 5 agama yang sekarang 6 agama yang diresmikan di Indonesia, maka ada beberapa keyakinan yang kemudian dikelompokkan kepada agama-agama tersebut, meski sebenarnya sudah bukan lagi bagian dari agama tersebut. Ketika KTP dia Islam, karena dikatakan Hindu dia bukan Hindu, dikatakan Buddha dia bukan Buddha, Kristen bukan, Katolik bukan, Protestan bukan, Konghucu bukan. Akhirnya mau tidak mau ya di KTP-nya mereka akan dimasukkan pada salah satu dari keyakinan ini, dari 6 keyakinan yang ada di Indonesia. Ada kalau di agama Hindu itu Hindu Kaharinya. Nah, Hindu Kaharinya itu sebenarnya bukan Hindu, tapi keyakinan animisme yang masih menyembah ruh-ruh yang melekat pada pohon-pohon atau batu. Tapi karena itu tidak boleh di Indonesia, harus salah satu dari 6 agama yang sudah diakui, yang mau tidak mau itu dicatatkan sebagai agama Hindu. Ya sama nasib kita di Islam pun juga sedemikian. Makanya kemudian wacana dari pemerintah yang ingin menulis keyakinan, kepercayaan, agama keyakinan atau agama kepercayaan di KTP itu dari satu sisi memiliki nilai positif, setidaknya menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari agama Islam, orang-orang yang semacam ini. Tapi dari sisi yang lain, ia memang memiliki nilai negatif karena berarti membuka pintu untuk masuknya ajaran agama lain untuk masuk ke Indonesia. Jadi Kementerian Dalam Negeri melempar wacana bahwa ketika misalnya Islam abangan, Islam kepercayaan itu ditulis sebagai kepercayaan abangan. Jadi tidak lagi ditulis Islam
abangan, begitu dia kepercayaan abangan. Nah, wacana itu alasan dia ini gitu. Banyak orang-orang yang sebenarnya sudah di luar agama Islam, tapi kemudian karena harus memeluk agama yang ada di Indonesia, ya akhirnya harus ditulis Islam dan agama-agama yang lain. Nah, ini beberapa aliran yang sudah berkembang sejak zaman dulu di bumi Nusantara. Cukup sampai di sini, bisa ditanyakan dalam sesi dialog. Saya kasih 10 menit. Ada pakai sholat dulu. Ada untuk kita. Perkataan yang semacam ini, ada pakai sholat itu mendekati ibadah misalnya, merupakan perkataan yang sangat multi tafsir. Perkataan yang multi tafsir itu dikembalikan kepada orang yang mengucapkan. Niatnya seperti apa? Tidak sholat yang menyebabkan orang itu sampai murtad ketika dia meyakini sholat sudah tidak wajib, baru dia murtad. Kalau dia tidak sholat hanya karena dia malas, maka dia tidak murtad, sekedar berdosa kemudian tidak sholat. Demikian aku aja yang berbuat ibadah. Nah ini kan bisa saja dia maksudnya sengkak, berkubain. Kalau seperti ini ya dia hanya berdosa. Kemudian ulama itu memberikan satu fatwa kepada kita. Kullu kalimati kufrin, setiap ucapan yang secara dohir saja jelas-jelas kufur, tapi yahtamilu mi'atan, mungkin saja itu bisa diarahkan pada 100 kemungkinan, masih bisa diarahkan pada 100 kemungkinan. 99 mengarah pada kemungkinan kafir, dan yang satu mengarah kepada kemungkinan tidak kafir, maka kita harus mengarahkannya pada kemungkinan yang tidak kafir. Kenapa? Saking beratnya dan bahayanya topik kafir ini. Jadi topik tentang kafir ini jangan mudah kemudian terucap dari mulut kita. Karena kalau sampai mengatakan kafir pada orang lain, padahal laisa huwa minhu, dia tidak kafir, maka yang kafir sendiri adalah orang yang mengucapkan. Nah ini bahayanya. Makanya oleh ulama, kalau ada 100 kemungkinan 99 kafir, 1 tidak, maka tetap arahkan pada yang tidak. Jadi jangan arahkan kepada yang kafir. Jadi ketika orang mengatakan ya contoh-contoh lain, misalnya yang apa jangan, misalnya atau lain sebagainya, Allah di atas. Nah, ini kan memberi tempat kepada Allah, padahal Allah kan tidak bertempat. Nah ini juga keyakinan yang kafir. Tapi hal itu tidak kemudian semerta-merta kita katakan orang yang mengucapkan kafir. Karena bisa saja yang dikehendaki bukan seperti itu. Tentu misalnya mati di apa? Sakit di PMK. Padahal yang mematikan makhluk itu siapa? Gusti Allah. Bisa mati di PMK. Jadi pernyataan yang semacam ini mati di PMK, ya kalau sampai diyakini memang PMK-nya yang memati, ya kafir gitu. Cuman kan yang dikehendaki bukan seperti itu gitu. Sebabnya PMK yang mematikan ya tetap Allah Ta'ala. Nah makanya kemudian rumus dari
ingat agar kita tidak terjebak dengan cara orang-orang sebelah, ya. Orang-orang sebelah menjadi orang-orang kelompok salafiyun hadis itu kan mudah mengkafir. Kalau kita pelajari akidah mereka justru sebenarnya yang kafir gitu. Tapi kita jangan ikut-ikutan mereka, berarti mereka yang kafir misalnya. Gak usah ikut-ikutan mengkafirkan orang lain. Cukup kita pahami bahwa keyakinan yang semacam ini kafir, personalnya jangan kemudian mudah dikafirkan. Nah ini, jadi kita harus beda dengan orang-orang salafiyun kan meyakini Allah itu bertangan, Allah itu tingginya 50 hasta. Nah ini kan berarti tajsim. Allah dianggap memiliki bentuk. Dan Allah dianggap memiliki bentuk itu kufrun sarrah. Itu jelas-jelas keyakinan yang kafir. Tapi kenapa kita tidak kafirkan orang-orang Wahabi? Karena mereka tidak secara sarrah, tidak dengan jelas-jelas mengatakan Allah itu berbentuk. Mereka masih mengatakan Allah itu bertangan tidak seperti tangannya makhluk, dan kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Karena pernyataan yang semacam ini masih mungkin untuk diarahkan pada yang tidak kafir, ya maka kita ambil kemungkinan yang tidak kafir. Jadi kita tidak mengkafirkan orang-orang salafi wahabi. Sama orang-orang di sekitar kita yang kemudian menyatakan hal-hal yang berbau kufur, ya jangan mudah kita kafirkan. Lebih-lebih kalau pernyataannya itu multitafsir, harus ditanyakan kepada orang-orangnya. Betul nggak kamu meyakini sholat itu sudah tidak wajib lagi? Ya itu jauh sama setanya Lina. Bos kah? Ya seperti tidak kafir. Ya sekedar berdosa dengan apa yang dia kerjakan karena tidak sholat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut dengan acara dialog keilmuan mungkin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.